Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi, sahabatku, teman, berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan otak dingin, hati dingin, dan senantiasa beristighfar, beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan bangsa Indonesia segera diselamatkan oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, dan seterusnya, insya Allah, amin. Baik, hari ini jam 6 selesai sholat maghrib, saya berada di Bangil, perjalanan ke Madura dan ke Jogja. Oke, singkat cerita begini, 2 poin, 3 poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebagian Anda sudah lihat di media sosial, Anda sudah lihat di TV dan seterusnya. Aku hanya merangkum aja. Saudaraku, ini semua semata-mata hanya karena cinta kita kepada Indonesia, cinta kita kepada anak cucu kita. Anda tahulah ya, banyak orang termasuk saya, insya Allah ya, sekeras-kerasnya, sekritis-kritisnya itu kami tidak ada pamrih, kami tidak mencari sepeser uang pun, bahkan sebutir nasi pun di dalam hiruk pikuknya politik ini. Kami hanya lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena cinta kita kepada Indonesia, kepada bangsa, negara, agama, dan kepada anak cucu. Insya Allah begitu. Jadi saudaraku, ini adalah pemilu sekarang ini adalah pemilu yang paling rusak, pemilu paling brutal, pemilu paling bodoh, pemilu paling ngawur sepanjang peradaban manusia selama ada pemilu itu. Oke, poin pertama saudaraku, ternyata masih ada banyak ribuan bahkan jutaan orang yang belum bisa milih. Ya, asli Indonesia, asli pribumi, punya KTP, punya identitas, bahkan punya EKTP, tapi juga belum bisa nyoblos dengan berbagai macam dalih. Ada yang kotak suaranya hilang, ada yang kertas suaranya hilang, ada yang TPS-nya hilang, ada yang tidak terdaftar, ada yang daftar tapi tidak bisa, dipersulit, dan seterusnya. Itu terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Poin pertama. Ada juga yang pemilu brutal, nyoblos di mobil, nyoblos di mall, nyoblos di mana, Masya Allah. Oke, itu poin pertama, saya percepat. Poin yang kedua, sekarang detik ini kejadian antara di lapangan dengan di TV itu tidak sama. Di lapangan 02 mutlak menang, tapi di TV sibuk hidup dan mati berusaha membangun opini, memenangkan rezim, memenangkan 01. Oke, saya akan keluar dari dua-duanya ini. Saya akan berusaha keluar dari dua-duanya ini. Nah, sekarang 02 bismillah lillahi ta'ala, yakin ya, menang karena Allah, menang karena lillahi ta'ala, menang karena jujur. Sementara di 01 juga nggak mau kalah, dengan PD-nya tetap merasa menang. Di otak mereka hanya menang, dan menang. Walaupun pada kenyataannya kecurangannya di mana-mana. Jadi gini loh saudaraku, mau menang, mau kalah, coba mau nggak kamu? Entah itu cebong, ya, entah itu kampret, entah itu manusia apa, mau nggak kamu keluar dari dua-duanya itu? Lupakan kalah dan menang. Bisa nggak? Bong cebong, terutama cebong. Bisa nggak kamu meletakkan sebentar saja kebodohanmu, kedunguanmu, ketololanmu, kekurang ajaranmu, kejancuk jarananmu itu? Bisa nggak kamu keluar dulu sebentar, lupakan kalah menang. Tapi coba 1 menit saja berpikir sebagai manusia. Kalah menang itu biarkan terjadi tapi jujur gitu loh. Kalah iya, menang iya, tapi lillahi ta'ala gitu loh. Ini Allah ridho enggak gitu loh. Bisa enggak kamu? Bong cebong, munafik. Bisa enggak kamu? Untuk apa kamu menang kalau kamu curang? Kamu bangga sekali sih. Kamu bangga sekali sih. Nasi bungkus, duit, bohong, curang, munafik, dobol. Kamu kok seneng gitu loh.
Kamu kok nggak berpikir ini Allah ridho nggak ya? Ini Allah ridho nggak ya? Otakmu bisa nggak sih berpikir? Badoken untalan kemenangan itu. Coba, ayo. Makan kemenangan itu. Tapi kamu berpikir nggak menang itu karena curang atau karena adil? Kamu nggak takut ya azab Allah ya? Kamu nggak takut ya? Bukan hanya kamu, anak cucumu yang hancur menanggung bebannya. Gak takut kamu ya? Kok menang, kamu sampai lupa curang. Astagfirullahaladzim. Oke, conclusion. Intinya begini, Gus, apa yang kamu ingin sampaikan detik ini? Ya lumayan, Munjia Channel ini kan ditonton 32 negara. Lumayan lah. 32 negara yang nonton channel ini. Mudah-mudahan menambah perbendaharaan informasi. Jadi gini saudaraku, nggak usah percaya TV. Rezim ini curangnya sudah masif dan sistematis. Ya, udah matikan TV-nya. Ya, atau kita tonton tapi nggak usah diambil pusing. Ya, nanti Allah memutuskan. Oke, saya tutup ya. Saksikan, ini versi saya, ini versi media sosial, ini versi orang jujur. Ya, ini versi saya, versi kami. Tonton dan takutlah kepada Allah. Apa artinya menang kalau curang? Saya tetap mendoakan mudah-mudahan Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno dilindungi Allah dan dimenangkan oleh Allah dengan cara jujur, adil, tanpa kecurangan. Sudah nggak makan gajinya, sudah nggak mau diambil gajinya, nggak money politik, nggak menguasai media, tapi cebong gobloknya naudzubillah min dzalik. Membangga-banggakan kecurangan, membangga-banggakan kedustaan. Udah, jangan percaya TV. Nih, tonton videonya. Ini baru sebagian. Besok akan menyusul lagi video-video yang lain yang real langsung dari lapangan. Selamat menerima azab Allah kalau kamu tetap bangga dengan kecurangan. Curang kok bangga. Curang kok bangga. Salam Indonesia, salam damai, salam selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekali lagi ya, nomor berapa Bu yang sudah kecoblos? Nomor 1 sudah kecoblos. Buktinya seperti ini. Curang. La ilaha anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Bu, nomor berapa Bu? Nomor 1 sudah kecoblos. Coba tolong dilihat ibu-ibu. Tolong dicek dulu ya sebelum milih. Dicek dulu terutama kertas presiden. Terutama kertas presiden tolong dicek dulu. Untuk saksi surat suara untuk khusus presiden. Oh, banyak Bang. 3. Wow. 2. Catatan 2. Oke. Nyoblos apa tuh? 01. Enggak, maksudnya nyoblos 01, 02. 1. Oh, 01. 01 udah dicoblos. Suara. Tahuan yang itu. Tahuan deh. Makanya yang cerdas. Enggak. 1 udah dicoblos. Ada berapa lembar? 2 lembar. Bukannya harus diperiksa dulu, Bang? Iya, sebelum kita nyoblos. Harusnya diperiksa dulu. Ini kan diperiksa di sini makanya. Ini kan memang sudah kan sambil dibuka sama dia. Enggak semua dibuka dulu. Kan mau dikasih ini dibuka. Itu baru ketahuan. Oh, nenek-nenek yang itu Kita nyata. Saksi. Ini ada coblosan. Ya. Ada coblosan ya. Ini juga ada coblosan. Ada enggak coblosan? Sudah ada coblosan. Sudah ada coblosan. Ya. Dengan banyak ini. Diteliti semua. Ini yang lebih jelas. Ini coblosan. Nenek sudah ada coblos ya. Coblosan ya. Ada coblosan. Abu-abu di 01 nyoblosnya. Nyoblosnya nomor berapa itu? Rusak.
Rusak nanti di Bawaslu ini. Ya. Dipindah ke sana. Nomor pinten, Bu? 1. Kompak bulan rumah. Niki mbak kenapa? Oh, untuk mana yang lipstiknya? Oh, Enggak. Lipstikamnya. Leh, Lan, berarti ya kerumput orang nenek Lan, terus dipoto nih. Orang satu loh. Ngerasa bayar. Ibu. Ini adikku. Satu-satu ya, Oleh beras. Nih, duit bayar apa? Lubang, mungkin tuh sih. Juga duit 2.000 dah. Kita berasnya kok dipotong. Saya nggak salah di anu. Sing oleh wes. Ini kebetulan ada penemuan yang surat suaranya udah dicoblos di TPS 65 Kelurahan Cipondo Makmur di RT 03 RW 09. Secara kebetulan ini dicoblos 01. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat semua. Saya minta perhatiannya kepada seluruh teman-teman yang ada di TPS ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Desa Kampung Solo, Kecamatan Barus. Kami satu keluarga berjumlah 9 orang memilih Prabowo. Tetapi justru di TPS ini suara kami hanya satu. Suara Prabowo hanya satu. Inilah dia TPS-nya. Dan orang-orangnya. Apa pula? Di luar ya udah di luar mau silakan. TPS 1 Desa Kampung Solo, Kecamatan Barus. Kami satu keluarga berjumlah 9 orang memilih Prabowo. Tetapi justru di TPS ini suara kami hanya satu. Suara Prabowo hanya satu. Inilah dia TPS-nya dan orang-orangnya. Alat dicatat tadi. Tidak bisa bukan dalam. Apa pula di luar ya udah di luar mau videokan. Iya. Saat ini penghitungan jumlah suara tidak lagi dipajang dan disembunyikan. Aku mana turunnya? Kartuna jeblos kada geng. Derem mari ho kemarin mendingan 01 jeblos kada. Prajoon din Prabowo aja. Curang geng, curang. Ini satu lagi tempat suara. Ya kita lihat di sini. Satu lagi tempat suara yang telah disusun. Perhatiin. Tempat suara yang telah disusun.
Nomor 3 kan? Ibu, orang ibu ada sangkut orang sini, jangan di sini. Polisi akan datang sekejap lagi, bagi keluar. Polisi akan datang kemarin sekejap bagi keluar. Keluar. Ya, jangan di sini. Bawa anak-anak. Polisi akan datang sekejap lagi. Ini suara penipuan ini. Silakan keluar ibu, daripada terlibat. Silakan keluar. Lihat satu ya, nggak apa-apa. Arahannya 12 ke. Ya dibuka. Arahannya 12 ke 01. Saya menemukan bukti, kebetulan saya pakai IndiHome dan IndiHome ini merecord setelah siaran berjalan, dia itu bisa di rewind ke belakang. Dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang. Kita lihat. Data yang blocking ke kubu Pak Prabowo misalnya. Dan di sini semua itu yang berbicara kaget melihat hasilnya. Kita lihat. Langsung suruh kasih kode ubah ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin ya. Tapi sebetulnya secara statistik grafiknya sudah terbaca. Ini lihat ya. Menurut saya Prabowo menang, bro. Nih, aslinya Prabowo menang. Kita menarik juga. Habis ini kita akan lihat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah. Kita lihat ya. Ketika untuk Prabowo menang. Anehnya di sini juga mengetahui nih, alasan orang kenapa memilih aneh pada hari ini. Namun kita coba lihat terlebih dahulu. Kita lihat ya. Berbagai lembaga survei yang aneh. disajikan di layar kaca Anda pemirsa. Kita lihat di tengah ini ya, kita lihat. Kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Nah, pada bingung, nggak kebaca katanya. Ini sudah bisa dibaca, mungkin ini Rory dari. Tapi ini yang menarik, bingung. Digantilah di sini. Hanya Prabowo dibuat kalah lagi. 55% versus 45% sampai dengan Artinya, saya menyambung apa yang disampaikan. Artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi dengan cepat karena di sini langsung berubah, teman-teman. Ini dia, langsung berubah di sini. Ada kepanikan itu, oke? Itu saja ya. Assalamualaikum. Yang belum dulu banyak lah dan kecoblos. Laporan kamu kan? Kan wani. TPS 14 Bampel, orang gila ikut nyoblos, ini akibatnya. OTT. Coba tengok, buka, coba tengok. Buka. Coba buka dulu. Buka dulu. Dia kami nanti ngomong bukan yang kau lupa. Ini kami dapat enak. Coba kita buka dulu. Kalau kau yang benar apa? Ya ini data. Ya, data dari Terus, tunjuk terus. Apa lagi terus? Tunjuk. Buka. ini bukan SK. Dia punya SK nengoknya. Tuh, buka dulu. Kalau kamu yang benar buka. Itu tuh. Buka. Jangan. Tahan dulu. Aku tidak boleh main hakim sendiri. Aku tidak pernah main hakim. Aku nengok aja. Aku nengok barang nih. Ini lebih panjang lagi urusannya. Udah ganggu. Bos, mantap juga, mantap. Ini data ini. Sekian ini. Mana ada urusannya? Urusannya kau. Buka. Kami apa kau untuk ulang ini. Buka. Ini data mana? Data Enrique loh kan? Bukan ya. Bukan ini. Ini mana ya? Nah, siapa ini? Bos, ini Raden. Kau tenang be. Pokoknya aku tidak ganggu sini dah. Aku bukan tidak ganggu. Dah lelengnya duit enggak lu? Ini duit enggak lu ini nah, foto dah. Apa kita nih? Kalau nih. Bukan ini rekam ada rekam. Nah, ini duit kalau nih. Kita buka amplop nih, apa? Oke, salah kau. Daerah sini kan lingkungan keluarga. Lah kok masuk rumah tadi dah kayak Joni.
Bilang, atau lah mau buat kecurigaan. Data aku dibilang kalau kau di depan mau ada lah itu. Depan ya. Ini ada apa tadi? Jam 1 sudah selesai. Jam 1 sudah selesai. Jam 1 sudah selesai. Kenapa sampai jam 10:30 ini? Belum. Orang KPU tidak bisa memberikan jawabannya dengan si ibu ini. Sampai sekarang kami masyarakat masih tunggu di TPS. Akan suara belum bisa. Pakai tutup saja sini. Minta dengan hormat yang di luar jalan keluar. Halo Bapak Ibu warga Pluit, Muara Karang, Pik dan sekitarnya. Terima kasih buat semua yang telah memberikan dukungan dan support. Dan tidak terasa nih kita sudah hampir sampai di ujung perjalanan ini. Mendekati ujung bukannya tenang, tapi malah ternyata kami diterpa tsunami hoax dan fitnah. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami dan menerima berita-berita itu. Kita tidak tahu siapa yang pertama kali kirim, siapa yang bertanggung jawab membuat informasi itu, dan seringkali tanpa data, tanpa fakta alias ngarang semua, yang tujuannya semuanya untuk menjatuhkan nama baik PSI. Saya mohon Bapak dan Ibu tetap teguh, jangan goyah, karena perjuangan ini memang ingin membuat proses-proses yang selama ini tertutup kita buat jadi transparan. Gelap mau dikasih terang, ya tentu saja banyak yang tidak nyaman. Itu menyebabkan tsunami hoax bertubi-tubi menerpa dalam beberapa hari terakhir ini. Doa saya Bapak Ibu terus tidak goyah dan bantu saya untuk melawan hoax-hoax ini. Jangan takut untuk nanti datang ke TPS, karena Pak Jokowi sudah menjamin, sudah menerjunkan aparat kepolisian dan militer untuk menjaga prosesnya. Satu suara sangat berharga. Dan kalau semua ini sudah selesai, ayo kita makan bami sama-sama. Pilih mau yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya sebagai anak Kalbar yang tidak berpolitik, saya independen dan saya berpihak pada rakyat. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, tapi saya alhamdulillah berada di BPN. Saya sekarang berada di Kartanegara, di kediaman Paslon 02, di mana kami di sini membentuk krisis center. Ini kita di sini sedang melihat semua quick count itu tidak benar, itu hanya memainkan emosi kita. Karena kita menghitung real semuanya yang berdasarkan C1. Mungkin ini salah satu jubir dari BPN akan menjelaskan secara langsung. Terima kasih. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini ada serangan yang luar biasa selama quick count dimulai. Ini semua handphone yang terkait dengan influencer Prabowo Sandi diserang dari sebuah negara. Saya lihat ini kebanyakan dari negara-negara bagian di Amerika. Ini setiap 1 menit, 1 detik selalu ada panggilan. Lihat, nanti lihat sendiri. Panggilan-panggilan ini sengaja dilakukan untuk membuat gadget kami ini tidak bisa digunakan, tidak bisa diaktifkan. Bahkan ini lihat nih, panggilan semacam ini dari nomor luar negeri. Ini kalau kita lihat ini dari New York ini, ya.
Ini luar biasa. Panggilannya setiap 1 menit ada, nggak pernah berhenti. Sampai hari ini mungkin ini sekitar 100 lebih panggilan tidak saya angkat. Sudah saya pindahkan ke gadget yang non internet, tetap saja dipanggil. Bahkan kita matikan koneksi untuk untuk flight mode juga tetap bisa tembus ke handphone ini. Saya tidak tahu. Yang bisa menembus panggilan seperti ini tentu ya kelompok maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang memiliki alat. Lihat, panggilan ini tidak pernah berhenti. Ini dari Amerika semuanya, dari Amerika. Tapi saya tidak menjamin bahwa ini panggilan direct. Bisa jadi ini adalah forwarding yang dilakukan selama quick count berlangsung. Jadi ini ada yang tidak beres, ada yang janggal, ada yang bermain di sini. Percayalah bahwa ini ada pihak-pihak tertentu yang sedang memainkan IT. Terbukti tadi semua saya hubungi, Mas Haldi, Mas Herman, Syah, semuanya yang yang berkutat dalam IT Prabowo Sandi, semuanya diserang dengan telepon-telepon dari Amerika Serikat, dari berbagai negara bagian. Ini luar biasa. Saya buktikan, lihat, sebentar lagi pasti ada lagi, lihat sendiri, panggilan berikutnya pasti ada, lihat. Ini sejak tadi quick count dimulai, panggilan ini sudah berlangsung dan tidak pernah berhenti. Lihat di sini. Panggilan dari mana ini? Dari Amerika Serikat. Lihat, tidak pernah berhenti. Dari Kertanegara saya laporkan, semoga kalian semuanya tetap sabar. Kita jangan percaya untuk quick count. Kita tunggu hitungan C1 plano, hitungan manual yang paling real, kita tunggu saja. Jangan patah semangat, kita terus bergairah membantu Prabowo Sandi untuk menang. Ya, Allahu Akbar. Kasih bantuan lampu, Bu. Kasih bantuan lampu supaya jelas. Biar selubang jarum itu nanti bisa batal itu. Begini juga. Masih adik ya bisa. Begini. Masih siang kah? Sudah. Masuk pagi. Gria Heru Abadi, RT 63, RW 18, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Malam ini ingin melaporkan kepada Bawaslu Kota bahwa TPS kami 20 yang seharusnya 2 di RT 63 itu TPS 29 dan TPS 30, ternyata untuk TPS 29 itu hilang. Baik TPS-nya dan mata pilihnya sebanyak 228 itu hilang, tidak ada satupun yang mendapat undangan. Yang ada hanya 1 TPS, itu TPS 30. Jadi kami menuntut hak kami untuk besok kami bisa nyoblos di mana gitu, 228 orang. Oke, saya rasa itu aja. Pukul berapa hari ini, Bu? Sekarang pukul 2 dini hari. 59 menit kalau di HP saya. Baik, lebih kurang 4 sampai 5 jam ke depan ya. Iya. Baik, terima kasih. Mengumumkan mereka hanya akan membuat TPS di 3 lokasi saja, yakni di KBRI Kuala Lumpur, Wisma Duta, dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Para pemilih ini khawatir waktu pembukaan TPS hingga pukul 6 sore tidak cukup, dan Kukuh adalah salah satu warga negara Indonesia yang seharusnya bisa mencoblos di Cyberjaya, harus rela pindah lokasi ke Wisma Duta. Hingga Minggu siang, PPLN Kuala Lumpur belum mau memberikan penjelasan mengenai penyebab perubahan lokasi TPS. Gak bisa, saya kayaknya bentar lagi juga udah pulang saya. Gak bisa ambilin, karena saya juga terbatas waktunya. Dan ini kan sekarang daftar dulu, nanti balik lagi untuk baru nyoblosnya. Nah itu kan butuh waktu. Nah kita semua di sini kan belum tentu punya waktu, ya kan. Itu aja. Ya nggak tahu ini trik apa lagi. Macam itu. Tapi antrinya bagus, bukan macam ini. Antrinya itu kita beratur rapi aja. Dia itu pihak kedutaan datang, dia kasih. Saya dapat nomor 277. Sampai sekarang belum masuk lagi. Dari 8 sampai sekarang sudah berapa jam?